Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan kita semua bisa bangun pagi ini dan siap mendengarkan firman Tuhan di pagi ini dari Kejadian 13. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau telah memberi kami tidur yang nyenyak dan telah membangun kami di pagi ini untuk siap melakukan aktivitas kami berlandaskan dengan firman-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan mau membaca firman-Mu dan mau mengerti firman-Mu, agar firman-Mu bisa menjadi petunjuk, menjadi terang bagi jalan kami. Di saat-saat kami dalam masalah, di saat-saat kami harus ambil keputusan, Tuhan biarlah firman-Mu ini muncul dalam hati kami, muncul dalam pemikiran kami, sehingga kami bisa mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami undang Roh Kudus untuk hadir, untuk ambil alih semua pembacaan ini dari awal hingga akhir, sehingga yang kami baca hanyalah yang diterangi oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu, sehingga apa yang kami baca itu benar, dan yang kami baca itu kami punya pengertian yang benar, Tuhan. Dan kami memperoleh kuasa dari firman itu, kuasa yang mengubahkan hati kami dan mengubahkan setiap masalah yang sedang kami alami hari ini, memberikan jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kami dan dalam mengatasi setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Segala roh-roh jahat apapun yang berusaha mengganggu, kami ikat kuasanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, kami persilahkan Engkau untuk memimpin dan berbicara pada kami, karena kami siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian.
Kejadian 13. Judul perikop, Abram dan Lot berpisah. Ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Jadi udah ke tanah Mesir dan diusir nih, keluar dari Mesir oleh Firaun. Ingat kan kisah sebelumnya? Dan mereka pergi ke tanah Negeb. 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak dan peraknya. 3. Dan ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri. Jadi pertama dia datang masuk ke tanah Kanaan, ingat, dia bangun kemah di antara Betel dan Ai. Jadi dia kemudian terjadi kelaparan, dia mengungsi ke Mesir, tapi jadi masalah di sana. Akhirnya balik lagi. Ayat 4. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi Lot juga, ponakan Abram ini, mulai membangun hidupnya. 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Jadi kelihatannya kedua orang ini diberkati Tuhan. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi mungkin berebutan ladang penggembalaan, rumput penggembalaan, akhirnya di antara para pengembala terjadi percekcokan. 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya, kerabat jangan berantem ya, apalagi soal harta. Pantang kita berantem soal harta, karena persaudaraan gak bisa dibeli dengan harta. 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lihat ya, Abraham ini mulia hatinya. Dia malah menyerahkan kepada keponakannya untuk pilih dulu. Ya terserah, kamu pilih dulu. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau aku kanan, kamu ke kiri. Padahal dia pamannya dan dia yang ajak, dia bisa aja ya udah aku mau kanan, kamu sana ambil kiri gitu. Tapi Abraham ini emang orang baik. 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi ini sebelum Sodom dan Gomora, tanahnya itu masih subur, lembah Yordan kelihatan banyak airnya. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi Lot yang disuruh milih, ya udah dia milih yang menurut pandangan manusia itu terbaik. 12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, selama Lot ada bersama Abram, tinggal bersama Abram, Tuhan belum memberikan janji yang
lebih detail. Tuhan hanya suruh pergi ke satu tempat yang akan kuberikan kepadamu. Tapi setelah Abraham berpisah, di sini Tuhan langsung berurusan dengan janji Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan buat Abraham. Dia udah mengatakan lagi bahwa lihat tempat engkau berdiri ke timur ke barat, seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Jadi janji Tuhan terhadap tanah perjanjian dan terhadap anak cucu keturunan yang sebanyak bintang itu baru disampaikan Tuhan setelah Abraham berpisah dari Lot. Karena kan dari awalnya emang Tuhan bilang, pergilah keluar engkau dari sana keluargamu, tapi kan Abraham masih bawa Lot. Sekarang Lotnya udah nggak ada, Tuhan berurusan lagi dengan Abraham masalah janji Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan Abraham. 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. 18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Hari ini pembacaannya cukup singkat karena cuma 18 ayat. Nah, ini rema hari ini adalah bahwa janji Tuhan kepada Abraham nah ini ayat 16 dari ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung. Rema saya hari ini adalah mengenai janji Tuhan. Tuhan itu kalau udah berjanji pasti digenapi. Jadi meskipun kita melewati banyak tantangan kehidupan, kita kalau Tuhan udah janji kita pegang aja. Mungkin kelihatannya kehidupan kita saat ini tidak kayak nggak ada hubungannya sama penggenapan janji itu. Itu penggenapan janji di sini keturunanmu akan banyak seperti debu tanah, tapi kenyataannya Abraham malah belum punya anak sama sekali. Malahan Sarah mandul. Tapi Tuhan kalau berjanji pada akhirnya Abraham punya anak dan keturunannya, yaitu sampai sekarang suku Israel bisa 9 juta orang. Itu cikal bakalnya siapa? Abraham. Dan digenapi Tuhan bahwa akan banyak seperti debu. Itu kiasannya seperti debu tanah. Amin. Jadi kita senantiasa pegang janji Tuhan meskipun keadaan yang saat ini kita hadapi itu kelihatannya ini kok janji Tuhan ke kanan, kok keadaanku saat ini lagi di kiri banget gitu istilahnya. Tapi jangan patah arang, jangan putus asa, tetap berpegang Tuhan. Engkau berjanji, aku akan diberkati, akan menjadi kepala, engkau Tuhan akan memberi kekuatan, apa semua janji Tuhan itu kita pegang dan kita percayai. Maka pada waktunya pasti digenapi, karena ini kita lihat sendiri bahwa janji-janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Abraham akhirnya digenapi. Amin. Baik saudara, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami sekarang akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, andai kata Engkau izinkan dan sesuatu sepanjang hari ini ada sesuatu yang terjadi yang kelihatannya meragukan, datang dan mendatangkan ragu-ragu dalam hati
kami Tuhan, tolonglah untuk kami selalu ingat akan janji-janji-Mu Tuhan, sehingga semua keraguan-raguan, semua pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kami yang mempertanyakan janji-Mu Tuhan itu semua bisa hilang Tuhan. Biarlah kami senantiasa memegang janji-Mu dalam kehidupan kami, dalam menghadapi setiap permasalahan yang kami hadapi di hari ini Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari pencobaan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami senantiasa mendatangkan kesenangan bagi-Mu Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, tutup bungkus setiap orang Tuhan kami beserta anak cucu kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasih, teman-teman kami semuanya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan daripada rencana-rencana jahat, jauhkan daripada orang-orang yang iri, jauhkan daripada orang-orang yang jahat, jauhkan dari kecelakaan Tuhan, jauhkan dari COVID, Corona Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini Tuhan mendatangkan apapun yang kami kerjakan, mendatangkan buah-buah dan mendatangkan berkat Tuhan. Kemanapun kami pergi, jadikanlah kami terang Tuhan. Dan setiap permasalahan yang dihadapi orang-orang saat ini Tuhan, apakah kami berdoa Tuhan, apakah itu masalah perekonomian, masalah rumah tangga, masalah percintaan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah pelayanan, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah orang tua, apapun Tuhan, masalah sakit penyakit yang sedang diderita Tuhan, masalah kesepian, masalah jodoh Tuhan, semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami semua dapat menyelesaikan masalah itu dan dapat menemukan solusi hanya daripada-Mu, bukan dari yang lain-lain Tuhan, karena kami menaruh harapan kepada-Mu dan kami percaya mata-Mu senantiasa tertuju pada pribadi lepas pribadi hamba-Mu Tuhan, kepada anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa rindu mendengarkan firman-Mu setiap hari. Aku berdoa Tuhan, biar Engkau berkati Tuhan semua orang-orang yang rindu akan firman-Mu dan membaca firman-Mu setiap hari. Juga anak-anak mereka Tuhan yang akan pergi sekolah Tuhan, karena sekarang udah mulai banyak yang sekolah tatap muka Tuhan. Dimanapun mereka berada, di sekolah, di kampus, atau di tempat kursus, dimanapun Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Jauhkan Tuhan mereka daripada pergaulan bebas, daripada narkoba, daripada kecanduan, apakah kecanduan gadget, kecanduan games, kecanduan rokok, kecanduan pornografi, atau kecanduan lain. Jauhkan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan, berilah hati yang senantiasa mencintai-Mu dan jadikanlah kami semua pemenang-pemenang jiwa Tuhan. Beri kami kekuatan, keteguhan hati menghadapi hari-hari saat-saat ini Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami dan menjadikan kami saluran berkat. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Senantiasa jalani firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan dan percayalah kepada Dia yang berfirman. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati imanmu. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.